Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Nah, ketemu kembali bersama Sendra di acara Ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah Indonesia. Ini kira-kira siapa ya tokoh yang akan Sendra ajak ngobrol? Nah, biasanya kita ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah, kita juga bicara dengan Hafiz Indonesia, dengan Qori'ah dan berbagai macamnya. Nah, kali ini akan Sendra ajak sahabat-sahabat ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah Indonesia. Acara ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah Indonesia ini bertujuan untuk menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk semangat belajar ekonomi syariah. Tidak hanya semangat belajar ekonomi syariah, juga semangat mengamalkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti tujuannya adalah hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, menang di dunia dan juga menang di akhirat. Nah, kali ini akan kita ajak ngobrol tokoh ekonomi syariah berasal dari Sumatera Barat, jauh. Nah, Usenda berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, tokoh kita ini berada di Sumatera Barat. Nah, beliau adalah Buya Ahmad Wira, Datuk Diko MAG MSI PSD. Beliau lahir di Padang Kandis 1 Desember 1971. Nah, beliau saat ini diamanahkan Allah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, PB, UIN Imam Bonjol Padang. Wah, beliau juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nggak kalah pentingnya, beliau ini juga merupakan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat. Nah, beliau juga merupakan Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat. Beliau juga merupakan Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU. Nah, Sumatera Barat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nggak Kak? Sahabat-sahabat sudah penasaran kan? Ayo kita akan ajak sahabat-sahabat untuk menyapa sosok tokoh ekonomi syariah kita kali ini, yaitu Buya Ahmad Wira. Assalamualaikum, Buya. Apa kabar? Saya panggil Buya nih, karena beliau ini juga ustadz sama seperti Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, Apa kabar, alhamdulillah Pak? sehat. Sehat, Buya ya? Alhamdulillah sehat, Dokter. Ya, luar biasa. Lama nggak berjumpa, Buya. Terakhir kita jumpa di acara wakaf di Padang. Ya, Dan sekarang ketemu kembali di acara virtual. Dan mudah-mudahan Buya sehat selalu. Tapi semangat luar biasa. Di tengah pandemi ini Buya tetap mengisi banyak acara, termasuk hari ini. Ini juga dalam perjalanan menuju Solo ya, dalam acara ekonomi syariah juga. Wah, luar biasa Buya. Buya, masyarakat bertanya pada Buya, ya, apa kegiatan Pak Dekan tentang ekonomi syariah yang ditekuni saat ini? Silakan Pak Dekan. ya. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah kita menyapa para rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita di dunia maya ini. Sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh Buya Dendra. Dan kegiatan yang kita lakukan sebenarnya karena kita memang sekaligus sebagai akademisi di Sumatera Barat, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tentu dalam berbagai event-event dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi syariah, kita tetap masuk dan bagaimana kita ikut berpartisipasi dan menyumbangkan pikiran kita dan tenaga kita untuk pengembangan ekonomi syariah, baik secara lokal di Sumatera Barat ataupun kita event-event nasional yang sesungguhnya harapan kita bisa dikembangkan di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Pak Wakil Presiden sudah mencanangkan bagaimana kita menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia Indonesia ini. Nah, tentu beberapa hal yang kita lakukan di Sumatera Barat sebenarnya. Pertama adalah ketika kita menjadi Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari dan juga sebagai Sekumes Sumatera Barat, tentu kita juga ikut mendorong baik secara pikiran maupun secara tenaga bagaimana kita juga bisa mengembangkan lembaga keuangan syariah di daerah Ranah Minang yang berfilosofi adat basandi syarak basandi kitabullah. Sehingga pada akhir
pada bulan Desember 2019, maka pemegang saham sudah menyepakati bahwa dengan suara bersama tanpa voting, secara bersama semua pemegang saham sudah menyepakati Bank Nagari itu akan dikonversi jadi Bank Nagari Syariah. Nah, ini dari sisi kelembagaan yang kita bangun ketika kita mengkomunikasikannya. Dari sisi industri sebenarnya kita juga tim untuk pembuatan perda tentang wisata halal di Sumatera Barat. Dan itu perjuangannya cukup luar biasa nih Ustaz. Karena kita sudah memulai dari tahun 2018, ya naskah akademisnya, lalu lobby berbicaranya, perbincangannya, nah untuk bisa menggolkan perda tentang wisata halal di Sumatera Barat. Nah, kita masuk di tim penulisan naskah akademisnya, dan alhamdulillah di tahun 2020 ini maka perda tentang wisata halal itu sudah ditetapkan dari sisi industri halalnya. Nah, dari sisi lembaga keuangan mikro, alhamdulillah kita sudah bikin ada namanya adalah tim konsultasi koperasi berbasis syariah. Nah, termasuklah hari ini kita bagaimana kita kemampuan kita untuk bisa semua koperasi konvensional akan dikonversi menjadi syariah. Nah, ini dari data yang ada di Dinas Koperasi, maka sekarang yang sudah koperasi yang sudah syariah itu ada sekitar 212 yang ada yang dibikin baru dan ada yang memang dikonversi dari konvensional ke syariah. Inilah dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Dan terakhir kita juga sekarang lagi berjuang bagaimana bisa untuk bersama Pak Wali Kota Padang untuk bisa mendirikan BPRR Syariah. Dan alhamdulillah dengan Pak Wali sebagai Ketua MES, saya sebagai Sekretaris MES telah membeli satu BPR yang konvensional dan kita akan konversi menjadi syariah. Nah, dari sisi regulasi OJK dan lain sebagainya, prinsipnya sudah menyetujui. Kita sekarang tinggal untuk modal. Nah, jadi semua sisi sekarang kita mau masuk dari lembaga keuangannya, dari bank dan BPR, lembaga keuangan mikronya kita masuk di koperasi, dan di industrinya kita masuk di halal. Nah, itu kira-kira Ustaz pekerjaan yang sehari-hari sekarang kita bagaimana meyakinkannya dan bagaimana hal ini bisa kita lakukan bersama-sama dalam rangka untuk pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Makasih. Luar biasa Pak Dekan, luar biasa. Di satu sisi saya panggil Pak Dekan karena memang dekan di kampus, di sisi lain saya panggil Buya karena memang beliau ini seorang ustadz yang luar biasa. Ustaz Hendra juga pernah beliau kasih kesempatan untuk naik mimbar di Padang. Jadi luar biasa. Di sisi lain luar biasa, sosok yang luar biasa dalam pergerakan pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Bahkan Sumatera Barat ini lagi konsen dalam pengembangan wisata halal yang luar biasa dasarnya. Wah, Pak Dekan, kapan mulai tertarik belajar dan berbagi ilmu ekonomi syariah ini kalau boleh tahu masyarakat? Terima kasih, Ustaz. Jadi sebenarnya di dunia pendidikan, di kelembagaan, tahun 2000 kita sudah bersama-sama dengan teman-teman di syariah mau mengembangkan prodi manajemen perbankan syariah. Lalu 2003 kita sudah mengembangkan ilmu ekonomi prodi ekonomi syariah S1. Nah, artinya lirik secara dengan teman-teman di perguruan tinggi di UIN, bagaimana kita juga mengembangkan ekonomi syariah di perguruan tinggi. Nah, kemudian dari 2008, karena kita melihat bahwa ketika kita belajar ilmu ekonomi syariah, maka kita tidak cukup hanya memiliki wawasan dan keilmuan tentang fikih atau usul fikih saja, fikih muamalah saja. Sehingga untuk itu tahun 2008 kita
mencoba untuk ikut dan masuk S2 ilmu ekonomi di Universitas Andalas. Nah, ini kita lakukan dalam rangka karena dua ilmu ini mesti kita miliki ketika mau kita mengembangkan ekonomi syariah. Padahal waktu itu kita sudah ngambil S3, sedang S3 di Malaysia, dapat gelar doktor, jadi ijazah kita itu master ekonominya tuh duluan doktornya daripada ilmu ekonominya. Nah, ini dalam rangka seperti apa yang dikatakan itu ketertarikan kita untuk ekonomi syariah ini. Wah, luar biasa ya. Artinya sudah dokter duluan, habis itu kemudian tetap semangat ngambil MSI-nya. Wah, luar biasa ya perjuangannya. Jadi itu pula yang mengantarkan Pak Dekan sekarang menjadi nahkoda ekonomi syariah di UIN Imam Bonjol ini ya. Pak Dekan, ada nggak kiat atau kunci sukses belajar ilmu ekonomi syariah nih Pak Dekan? Ya, saya melihat begini. Pertama, ketika kita mempelajari ekonomi syariah, maka kita jangan merasakan bahwa akan sulit. Karena di situ nanti kita lihat kemampuan usul fikihnya, kemampuan syariahnya, dan harus punya kemampuan dan kompetensi dengan tentang ilmu ekonomi konvensional. Nah, jadi apa catatan kita ketika mau belajar ekonomi syariah, mesti kita jalani dulu pelajaran tentang ekonomi bisa kita pelajari dan kita karena kita bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, kalau sejak awal sudah merasa sulit, ya dia tidak akan pernah dapat. Kedua, kita melihat bahwa ternyata ketika kita belajar ekonomi syariah, ternyata ada keberkahan ketika kita menuntut ilmu dalam kegiatan ekonomi. Karena selama ini ketika kita belajar ekonomi, kita tidak pernah berbicara bahwa bagaimana mencapai keberkahan itu. Padahal disitulah kuncinya ketika kita mau mengembangkan ekonomi syariah. Sehingga kalaupun kita berdoa bahwa bagaimana keberkahan itu turun, maka salah satu motivasi kita belajar ekonomi syariah itu pasti akan membawa keberkahan terhadap ilmu yang kita miliki. Nah, dua hal inilah, pertama tidak a priori, dan kita menganggap bahwa ilmu ini adalah lebih dekat dalam pengembangan kehidupan kita untuk bisa berkah dalam. Wah, makasih luar biasa Pak Dekan ya. Artinya pertama, jangan pernah takut untuk belajar ekonomi syariah, jangan mikirkan bahasa Arabnya, jangan mikirkan usul fikihnya, nanti gimana, akhirnya nggak mau belajar, kira-kira gitu. Tapi yang kedua, Masya Allah luar biasa. Ini bedanya kalau kemudian, kalau yang bicara itu seorang akademisi tapi juga buya, ini luar biasa. Nawaitunya itu cari berkah. Kalau sudah dapat berkah dari Allah, semua itu mudah insya Allah. Wah, luar biasa. Jadi bukan hanya untungnya kita cari, tapi keberkahannya. Kalau dapat berkah, untungnya juga dapat. Wah, luar biasa dari guru kita ini. Nah, Pak Dekan, apa pesan Pak Dekan nih buat generasi milenial yang akan atau sedang belajar ekonomi syariah? Generasi milenial kita ini kan generasi yang berubah, Pak Dekan. Dari generasi yang suka membaca menjadi generasi yang suka menonton video. Kira-kira apa nih pesan Pak Dekan kira-kira? Sebenarnya ketika kita mau mengembangkan ekonomi syariah untuk generasi milenial, maka saya pikir ini adalah memang pilihan yang tepat bagi dia ketika mereka itu masuk generasi milenial ini ke syariah. Karena kita tahu bahwa ketika kita buka master plan-nya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, maka salah satu strategi 4 strategi pengembangan itu salah satunya adalah penguatan ekonomi berbasis digital. Harapan kita tentu yang digital, teknologi informasi ini adalah berada di generasi milenial. Maka harapan kita tentu generasi milenial ketika dia menguasai ekonomi syariah, lalu kemampuan digitalisasinya itu dia kembangkan untuk mengembangkan ekonomi syariah ini. Karena berarti kita sangat besar harapan kita dari generasi muda, dari generasi milenial, sehingga juga ekonomi syariah itu bisa berkompetisi dengan ekonomi konvensional, dengan kemampuan generasi milenial untuk melakukan, mengembangkan teknik informasi
yang sekarang sudah cukup maju dan semuanya dengan digitalisasi dan lebih canggih dan lebih mudah generasi milenial. Sehingga saya contohkan dengan anak-anak kita saja, anak-anak kita itu dengan teknologi informasi dia lebih mudah, lebih cepat penyesuaiannya, maka ekonomi syariah itu juga perlu sentuhan dari generasi milenial yang dia itu adalah kemampuan digitalisasinya itu sangat luar biasa. Inilah harapan kita bagaimana generasi milenial juga masuk dalam pengembangan ekonomi syariah dan terutama dalam bentuk digitalisasi terhadap berbagai aspek-aspek dalam pengembangan ekonomi yang berbasis syariah ini. Wah, luar biasa Pak Dekan. Artinya di masa kita Ya. dulu belajar ekonomi syariah, itu sulit sekali. Literasinya sulit, bukunya sulit, dosennya sulit. Ya. Sekarang semuanya sudah mudah. Tinggal mau atau tidak, kira-kira gitu ya. Jadi luar biasa generasi milenial ini. Generasi milenial ini juga salah satu cirinya Pak Dekan gemar bersedekah. Jadi ini salah satu ciri generasi milenial yang luar biasa dahsyatnya. Jadi salah satunya gemar bersedekah. Nah, makasih Pak Dekan. Pak Dekan, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti masyarakat untuk lebih dekat belajar ekonomi syariah dengan Pak Dekan nih? Kalau buku apa nih yang kira-kira bisa dimiliki masyarakat? Ya sebenarnya kita kemarin untuk pengembangan ekonomi syariah selama Ramadan kita sudah bikin 30 sesi yang berbicara tentang ekonomi syariah dari prinsip-prinsip dasar sampai beberapa teori-teori akad yang kita kembangkan di YouTube begitu. Klik aja Ahmad Wira MG tentang tausiah Ramadan, insya Allah akan keluar. Nah, sahabat-sahabat silakan nanti sahabat-sahabat tinggal tulis keywordnya Ahmad Wira, tokoh kita hari ini. Ramadan. Ya. Jadi sahabat-sahabat akan menemukan di sana. Kemarin kita apakan. Nah, kalau Facebook Pak Dekan punya Facebook Pak Dekan? Ya, kita punya Facebook dan namanya Ahmad Wira juga ya. Nah, sahabat-sahabat silakan follow, ikutin media sosial Facebooknya tokoh kita hari ini. Kalau Instagram Pak Dekan punya? Punya. Kita pakai nama satu aja, Ahmad Wira. Ahmad Wira. Nah, silakan sahabat-sahabat ikutin, follow ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat untuk belajar lebih dekat dengan guru dan tokoh ekonomi syariah kita berasal dari Sumatera Barat hari ini. Nah, kalau buku, kira-kira apa yang bisa dibaca? Bukunya Pak Dr. Wira, kira-kira dari yang bisa dibaca masyarakat? Ya, sekarang kita sudah menulis buku tentang fikih zakat yang kita tulis. Kemudian kita sekarang juga menulis buku tentang koperasi dengan pola syariah. Praktek dan teori dan prakteknya di Sumatera Barat ini sudah diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan insya Allah nanti kita terbitkan dengan menggunakan dengan online dan harapan kita mungkin kita Dinas Koperasi dan UMKM nanti bisa untuk menggunakan dengan dunia online. Alhamdulillah ini sudah dicetak Pak Ustaz. Ini hasil dari tim percepatan koperasi syariah di Sumatera Barat. Wah, luar biasa ya. Wah, luar biasa. Media sosialnya ada yang bisa sahabat bisa ikutin. Nah, jangan lupa nanti like, subscribe ya untuk media sosialnya, terutama YouTube-nya Pak Dr. Ahmad Wira, tokoh dan guru ekonomi syariah kita di hari ini. Nah, Pak Dekan, dalam perjalanan Pak Dekan belajar ekonomi syariah, pernah nggak Pak Dekan merasa down, putus asa? Ya Allah, kok begini sih antara konsep dengan teori nggak sama sih? Pernah nggak sih? Ya. Jadi begini, ada satu hal yang memang apakah kita harus meyakinkan beberapa asosiasi yang kita kembangkan baik dari sisi lembaga keuangan, kemudian lembaga syariah, lembaga dari sisi industrinya, maka yang sering itu adalah ketika pertanyaannya bahwa syariah itu dengan yang konvensional itu sama saja. Nah, ini adalah sesuatu tantangan yang mesti kita jawab dan kita harus yakinkan secara bertahap. Nah, kenapa ini saya rasakan ke beberapa lembaga-lembaga keuangan syariah dan pandangan-pandangan masyarakat, maka dia mengarah ke situ. Nah, untuk ini sebenarnya kita tidak juga putus asa. Apa kita kan tidak putus asa? Kita harus memahami bahwa mungkin karena memang dari sisi prakteknya dan dari teorinya kita ketemukan ada berbagai kendala di lapangan,
Maka pada akhirnya masyarakat menemukan hal-hal yang seperti itu, sehingga melihat bahwa inilah yang syariah itu. Padahal itu kan beberapa praktek-praktek yang memang tidak sejalan dengan teori yang kita bangun. Nah, oleh sebab itu, saya sering memberikan, mengkomunikasikan dengan baik lembaga keuangan atau industri keuangan, ketika sudah memberi label nama syariah, maka pertaruhannya dua. Pertama adalah taruhannya adalah dari sisi bisnisnya. Yang kedua adalah taruhannya dari sisi moral keagamaan. Jangan-jangan nanti, apalagi kita di Sumatera Barat, Pak Wira ini sudah pakai nama syariah, kok tetap saja seperti itu. Nah, dua hal ini yang selalu saya ingatkan ketika mau mengembangkan ekonomi syariah. Ketika sudah memakai namanya, maka kita harus konsen dan benar-benar menjalankan sesuai dengan syariah. Karena taruhannya tidak hanya sisi bisnis, tetapi taruhannya juga adalah kaitan dengan moralitas kita menjalankan keagamaan. Jadi artinya apa? Kita tentu naik turun semangat itu tetap ada. Tetapi ada satu yang saya yakini dalam pelajaran ilmu ekonomi itu, ternyata ketika kita mempelajari ilmu ekonomi syariah, maka sepertinya apa yang dijanjikan oleh Allah itu, Allamallahu ma lam ya'lam itu terjadi. Allah akan ajarkan kepada kamu yang kamu tidak pelajari begitu. Nah, banyak hal yang saya dapat seperti itu. Saya tidak pernah berpikir mempelajari itu, tapi karena mendengar, karena kita berdiskusi, sehingga kadang-kadang timbul saja ilmu yang tidak diajarkan, sehingga dia ada. Nah, kalau dalam ilmu sufinya, inilah ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang datang dari Allah. Dia kayaknya tidak diajar, tidak apa, tetapi dia datang. Allamallahu ma lam ya'lam. Allah akan ajarkan kepada kamu apa yang sesungguhnya kamu tidak tahu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah dalam rangka untuk memperkuat diri kita. Ternyata memang ekonomi syariah yang kita pelajari itu, yang kita amalkan itu adalah membawa berkah. Nah, karena itu yang saya katakan, kalau dalam ilmu sufi kan ada ilmu itu tidak dikasih guru, tidak dapat di mana-mana, tetapi dia datang saja sendirian. Nah, itulah yang kita rasakan selama belajar tentang ekonomi syariah ini. Wah, luar biasa. Artinya ketika engkau mendekat kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. Tapi ketika Allahnya kau tinggalkan, ketika syariahnya kau tinggalkan, maka engkau akan kehilangan segala-galanya. Wah, luar biasa. Keren-keren. Nah, Pak Dekan, terakhir nih, apa pesan Pak Dekan untuk semua orang yang menonton acara kita ini di seluruh Indonesia? Terima kasih. Jadi pesan kita untuk sahabat-sahabat kita, para pendengar dan rekan-rekan yang bergerak dalam pengembangan ekonomi syariah, kita mesti yakin bahwa ekonomi syariah ini akan bangkit karena sudah banyak bukti-bukti yang kita lihat bahwa di dalam berbagai masa, berbagai pandemi, berbagai musibah, berbagai krisis, ternyata memang yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang mengamalkan dan melaksanakan ilmu ekonomi syariah. Karena pada konsepnya, ketika kita menjalankan, ketika kita belajar ekonomi syariah itu, kita menjadi orang yang bertakwa. Maka inilah janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi belajar ekonomi syariah, mengamalkan ilmu syariah, mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa, dan ketika kita menjadi orang bertakwa, maka insya Allah akan berikan dua pahala kepada kita. Pertama, Allah pasti akan jadikan jalan keluar. Betapapun sulitnya pandemi COVID-19, tetapi ketika kita menjalankan ekonomi syariah, Tuhan akan carikan jalan keluarnya. Kalau kita benar-benar untuk pengembangan ekonomi syariah. Seperti apapun sulitnya, seperti apapun krisisnya ekonomi, kita menjalankan ekonomi syariah, Allah akan berikan rezeki yang kita tidak duga-duga. Jadi pesan kita, marilah kita belajar ekonomi syariah, kita amalkan ekonomi syariah, sehingga kita mendapatkan dua yang dijanjikan oleh Allah. Pertama, jalan keluar terhadap apa kesulitan yang kita dihadapi, dan yang kedua, Allah akan pasti beri rezeki yang kita tidak duga-duga. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Wah, luar biasa. Nasihat untuk Ustaz Hendra dan nasihat untuk kita semuanya.
Jadi luar biasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Nah, bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allahnya. Makasih guru dan tokoh ekonomi syariah kita hari ini, jadi luar biasa. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Sumatera Barat. Nah, luar biasa. Makasih ilmu dan inspirasinya di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sahabat senda sekalian, dimanapun sahabat berada, jangan lupa doakan guru dan tokoh ekonomi syariah kita hari ini, yaitu Dr. Ahmad Wira. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah beri kekuatan, kesehatan bersama keluarga, dan tetap semangat terus ya menyebarkan, menginspirasi dan berbagi ilmu ekonomi syariah ini, terutama khususnya di Sumatera Barat dan pada umumnya tentu di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Nah, baik sahabat senda sekalian, dimanapun sahabat berada, demikianlah ngobrol bersama tokoh dan guru ekonomi syariah kita, Buya Dr. Ahmad Wira dari Padang, Sumatera Barat. Dan tonton terus ya, tokoh kita yang berbicara, Ustaz Hendra yang bikin video, sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita akan dapat jariah pahala bersama. Setuju? Nah, insya Allah kita akan ngobrol kembali bersama tokoh ekonomi syariah yang berikutnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Salam hangat dari Ustaz Hendra dan Buya Dr. Ahmad Wira dari Sumatera Barat, Padang. Ayo belajar ekonomi syariah, ayo menabung di bank syariah. Ayo kita raih keberkahan di dalam ekonomi syariah. Ya, jangan lupa, ayo traveling ke Sumatera Barat, wisata halal Sumatera Barat. Ya, salam traveling, salam berkah, salam ekonomi syariah. Barakallah, sehat dan sukses selalu dari Ustaz Hendra dan Buya Dr. Ahmad Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.